Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Hasanan dengan NIM T2018-7087 dari kelas Matematika 3 akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Yuk simak videonya. Nah, relasi sendiri yaitu hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Seperti yang ada pada gambar tersebut, yaitu kodomennya sendiri yaitu siswa dan kodomennya yaitu ekstrakurikuler dan relasinya yaitu mengikuti ekstra. Saya bacakan soal pertama. Soal pertama ditunjukkan gambar Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Tokyo, Jepang, London, Inggris, Bangkok, Thailand. Nah, pertanyaannya yaitu relasi yang tepat untuk diagram panah di atas adalah, jawabannya yaitu cara membaca suatu relasi adalah mengikuti tanda panahnya, yaitu dari kiri ke kanan atau dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi yang tepat untuk itu adalah ibu kota dari. Memasuki soal kedua. Nah, di soal kedua ini juga terdapat gambar 2 menjadi 4, 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 7, dan 6 ke 8. Yang ditanyakan yaitu relasi yang tepat adalah. Nah, mari kita selidiki satu persatu. Kita mulai dari himpunan A ke himpunan B sesuai dengan panahnya ya. Nah, setelah diamati ternyata relasinya yaitu 2 kurangnya dari. Coba kita masukkan ke dalam diagramnya ya. 2 yaitu 2 kurangnya dari 4. Betul kan? Kita coba lagi ya. 3, 2 kurangnya dari 5. Betul kan? Jadi relasi yang tepat yaitu 2 kurangnya dari. Selanjutnya kita ke fungsi. Definisi dari fungsi itu sendiri yaitu fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Kalau relasi tadi kan bebas, nggak ada ketentuan tepat satu. Tetapi kalau fungsi ada ketentuan yaitu tepat satu. Selanjutnya di fungsi juga ada aturannya, yaitu setiap anggota A harus habis. Anggota yang ada di kiri ya, A harus habis terpasang dengan anggota B. Tidak boleh membentuk cabang seperti pada gambar. Nah, tapi anggota B boleh membentuk cabang. Jadi kesimpulannya kalau saya jelaskan di sini, anggota himpunan A kalau di fungsi gak boleh punya pasangan lebih dari satu, harus punya satu di B. Tetapi kalau B boleh punya pasangan lebih dari satu di A. Kayak gitu. Yang kita akan bahas sekarang yaitu fungsi satu-satu atau injektif. Nah, gimana sih fungsi satu-satu ini? Nah, jadi fungsi satu-satu ini anggota himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Gak apa-apa juga walaupun ada anggota B yang gak punya pasangan. Intinya harus memasangkan tepat satu dari A ke B. Kalau himpunan B ada yang gak punya pasangan juga gak apa-apa. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Saya bacakan contoh soal fungsi satu-satu injektif. Soalnya yaitu diberikan fungsi f A, B, C, D ke 1, 2, 3, 4, 5 dengan FA 4, FB 5, FC 1, dan FD 3 merupakan fungsi injektifkah? Penyelesaiannya yaitu karena tidak ada anggota B yang mempunyai pasangan ganda pada A, maka fungsi ini disebut injektif. Paham gak? Jadi himpunan B itu gak ada yang punya pasangan lebih dari satu di himpunan A. Jadi bisa dikatakan soal ini merupakan fungsi injektif. Yang kedua yaitu fungsi kepada atau fungsi surjektif. Nah, sudah ada gambarnya kan? Contoh
himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, jadi kalau fungsi kepada atau surjektif ini, anggota himpunan B harus mempunyai pasangan. Nggak boleh ada yang nggak punya pasangan di anggota A. Kalau tadi fungsi satu-satu, nggak apa-apa himpunan B ada yang nggak punya pasangan. Kalau di fungsi kepada atau surjektif ini, himpunan B harus memiliki pasangan di himpunan A. Atau singkatnya, himpunan B nggak boleh ada yang jomblo, harus punya pasangan di himpunan A. Contoh fungsi surjektif, saya bacakan ya. Apakah fungsi linear Hx sama dengan x min 3 dari R ke R yaitu surjektif? Penyelesaiannya, ambil sembarang bilangan real Y, maka Y sama dengan x min 3, maka x sama dengan Y plus 3. Memenuhi Hx sama dengan Y. Jadi fungsi itu fungsi surjektif. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu dikatakan bijektif apabila ia injektif dan ia surjektif. Pada fungsi bijektif sendiri, setiap anggota B harus mempunyai tepat satu prabayangan di A. Contoh soal fungsi bijektif. Apakah fungsi f a b c d 1, 2, 3, 4 dengan FA sama dengan 4, FB sama dengan 2, FC sama dengan 1, dan FD sama dengan 3 merupakan fungsi bijektif? Penyelesaiannya, karena semua nilai berbeda, maka fungsi ini satu-satu. Nah, karena semua anggota B juga habis terpasang, maka fungsi ini juga termasuk fungsi surjektif. Nah, jadi sudah fungsi satu-satu dan sudah fungsi surjektif, maka fungsi ini pasti fungsi bijektif. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.